napa alamatipun Mbah? Namanya Cagak Budaya. Cagak Budaya. Sanggar seni nggih. Nggih. Sanggar seni napa niku, Mbah? Nggih, sanggar. Ya, sanggar seni Cagak Sanggar Budaya. seni anu nggih. Tradisi nggih. Tradisi nggih. Ingkang pun tampilaken apa? Sing tampilaken nggih kuda lumping. Nggih. Lajeng mangke barongan nika. Nggih. Lajeng apa niku? Brendung. Brendung. Nggih. Ya saya kata niku. Pun anu sanggar niku pun pinten taun? Nggih pun kinten-kinten nggih pun wonten 1 tahunan. 1 tahun nggih. Nun sewu pun paring asma sinten? Kula Pak Giryono. Oh, Pak Giryono. Dalemipun Sinau Rendeng. Sinau Rendeng kajen nggih. 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 Sebagai anggota. Oh, anggota. Ketuane. Oh, ketuanipun? Ketuane Pak Samiun. Oh, Pak Samiun. Wakilnya Pak Siswoyo RW. Oh, nggih. Harapan ke depan apa sanggar? Harapan ke depan nggih kersane maju, kersane sae ngenten. Saupamane kersane sae, kersane maju kan didukung kalian anggotane piyambak, nek anggotane saged istilahnya kepingin maju nggih kedah sareng-sareng bekerja sama. Kemudian ajeng istilah informasi saking mungkin wonten saking DKD napa nggih? Nggih. Nah, niku mbok menawi niku kan saged informasi utawi komunikasi kalian DKD Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Pekalongan. Itu untuk menambah wawasan istilah kesenian tradisional atau menambah wawasan kebudayaan di Desa Sinau Rendeng khususnya umumnya di Indonesia lah. Oh nggih. Heeh. Matur nuwun nggih. Sinten Mas? Asma Mas? Syahri Mustafa. Syahri Mustafa. Anu, sanggar anu. Nggih, anggota Sanggar Cagak Budaya. Waduh. Jadi anggota pinten tahun? Sampun 5 tahun 6 tahun yang lalu. Sementara ini prestasi apa yang pernah dianu sanggar yang sementara ini pernah terlibat di napa? Waktu ada acara teng Duren. Lolong. Oh, pesta Duren. Festival Duren. Kita pertama kali kita ke main keluar. Dan itu menjadi sebuah momen yang cukup bagus bagi kita karena bisa melebarkan sayap. Oh, gitu. Enggak terkurung di saya sendiri. Itu momen yang tepat. Yang kedua, ada momen waktu kita menyambut para turis. Oh. Nah, turis yang di alun-alun waktu itu sama Bapak dan Wakil Bupati Pekalongan. Oh. Pernah terlibat di itu nggih? Ya, pernah terlibat di acara Jawa Tengah nggih pada waktu dulu yang bersama teman-teman kayaknya saya pernah lihat nih. Nggih. Waktu itu pernah alhamdulillah dapat kesempatan untuk main di Taman Mini. Dan itu menjadi sebuah memori yang sangat-sangat berkesan untuk saya karena saya itu bukan apa-apa, tapi saya masih dipercaya untuk tampil di event yang nasional. Bagi saya itu luar sangat biasa. Makanya saya terima kasih kepada teman-teman di KD yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk berekspresi lebih dan lebih lagi. Sanggar kagem jenengan apa Mas? Sanggar niku tontonan golek duit napa sih? Nah, sebetulnya sanggar itu hanya cuma wadah. Di sini kita kan kebersenian. Karena bersenian mau tidak mau kita harus menyatukan antara rasa, pikiran dan emosi kita. Nggak boleh egois. Karena bagaimanapun seni adalah seni. Nggak boleh kita campur adukan dengan politik, dengan apapun. Sanggar adalah media pemersatu ya, sepakatnya. Ya, tepat. Setuju banget. Nah, terus sanggar akhirnya guyup. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Ini panjenengan kelihatannya ini anggota sanggar juga ya? Saya anggota-anggotanan, Pak. Anggota-anggotannya. Oke, saya bagian publikasi saja. Oh. Menggemakan, menyuarakan, dan memasyarakatkan seni. Waduh, ini nampaknya panjenengan dari pers nggih? Ya. Aduh, luar biasa ini. Mas sinten nggih? Nama saya Handono Ware. Saya kebetulan tertarik di bidang kesenian juga. Keluarga besar saya juga banyak yang dari unsur seni. Nah, bagi saya dan keluarga, seni itu salah satu sarana untuk menyampaikan apapun kepada publik agar disampaikan dengan sangat lugas
tapi tanpa harus menyakiti. Artinya penyampaian materi dengan cara seni itu adalah penyampaian pesan-pesan yang sangat baik dan cukup mengena. Itu. Media ingkang pun ampun, Mas. Saya sebagai pimpinan redaksi di Info Kota Online. Aduh. Wah, ini berarti kita kedatangan tamu Mas hari ini. Ya, matur nuwun Mas Hendro. Nggih. Pesan kiat-kiat untuk kebangkitan budaya dan seni di Indonesia secara umum, Mas. Jadi saran dari kami sebagai redaksi Info Kota itu masyarakat jangan malu untuk memproklamirkan diri atau menyatakan diri bahwa dirinya adalah bagian dari seni itu sendiri. Juga nomor 2, masyarakat jangan gengsi untuk mengakui budayanya, karena bagaimana jurnalis dan rekan-rekan pers bisa mempublikasikan kalau dari pegiatnya sendiri itu gengsi atau malu untuk mengakui seni dan budayanya. Jadi akan bisa berjalan publikasi dan menggema budaya kita kalau dimulai dari diri kita sendiri, seperti itu. Tetap hidup budaya, menyuarakan, melestarikan kebudayaan sebagai pemersatu kita tetap menjadi Indonesia. Betul. Matur nuwun Mas Hendro, tolong sampaikan salam untuk teman-teman yang di sana, dan juga tolong suarakan teman Cagak Budaya barangkali bisa menjadi salah satu bisa menginisiasi kebangkitan budaya secara umum. Matur nuwun Mas Hendro. Alhamdulillah. Dengan ditambah produk ini bagaimana? Deruci yang saya sudah menggunakan memang baik, terutama untuk penumpukan tanah, pengembalian tanah yang rusak akibat urea, pestisida. Ini baik. Bagus Pak. Bagus. Karena pengen ngetos nih udah ngeberuntung ini. Nggih. Beruntung lu dengan apa enggak? Menjelaskan beruntung itu apa? Itu kesenian apa ritual? Kesenian, di samping kesenian itu untuk ritual zaman dulu, karena katanya orang dulu itu ritual untuk memanggil biar hujan. Oh, ngoten. Sing daerah mriki. Nggih, biar hujan. Sak apa meneh niku terang wonten masalah toko. Dan ritual itu kangge undang udan, undang Jawa. Bentuke beruntung iku napa? Beruntung niku ngangge Beruntung mboten, beruntung stres. Beruntung mboten. Oh, ngerti kok. Beruntung kan anu, jagung ya. Jajanan Pak, jajanan. Beruntung sing itu digamel ngangge niku tok kelapa, terus dikemas, terus diberi pakaian di apa ya? Wanita. Iya. Terus di make up. kayak boneka ngoten. Nggih. Ada siwur niku ya Pak. Ada siwur. Terus kemudian diberi pakaian seperti wanita. Kemudian ada yang terus diberi apa? Angking apa? Oh, nek wetan benting. Benting sing kakek. Oh, stagen. Nggih. Sing mangke wonten sing nyepengi, kemudian di situ wonten istilahnya apa ya, di opong itu po biar untuk ada ritual untuk mengundang roh-roh biar masuk ke beruntung itu. Kemudian ada yang memegang beruntungnya, kemudian ada yang memegang bengkengnya. 4 orang atau 3 orang. Nah, di situ kan katanya kesurupan lah, kayak kesurupan. Yang megang beruntung itu istilahnya apa ya? Bisa kesurupan. Nah, apakah sing megang berendung itu harus orang tertentu Mbah? Apa semua orang bisa?
Nah, semua orang bisa, asal istilahnya dia yang memegang itu benar-benar istilahnya mantep lah. Mantep, kalau nggak mantep nggak istilahnya yakin jorosnya. Asli kesenian anu nggih, asli ritual Jawa gitu. Jawa sing senian terus sih. Oh, nggih. Terus sakniki teng sanggare jenengan didamel kesenian. Nggih. Jadi dari Mas, dari apa ritual akhirnya dikemas menjadi sebuah luar biasa. Itu tradisi Jawa asli. Kalau tradisi ada syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya kalau dulu katanya yang memegang itu seorang perempuan tapi yang masih panjang perawan. Dulu. Nah, terus sebelum dimainkan katanya kan harus hinapkan di kuburan, disanggarkan di kuburan. Roh yang mau masuk itu. Berapa lama Mbak disimpan biasanya? Yo satu malam. Satu malam. Biasanya kan itu beruntung kan mainnya malam-malam. Malam-malam biar saya akan kesantrah gitu. Tapi saat ini bisa dimainkan untuk hiburan ya siang. Karena kisah saja kesenian tradisi Jawa ini kan dari ini wong luar persekusi sehingga akhirnya wong dewi membenci budayanya sendiri. Dan bentuk saji. Sesaji ini menurut saya kan sebetulnya adalah lambang. Wong Jawa ini arep njaluk ngapura wong. Pat lepet di lebaran ngaku lepet atau dipepet nganti lepet. Jadi nama sebuah benda itu sebagai simbol permintaan maaf. Dari gemblong soal petang dengan harapan seduluran itu ben rakit koyo tanda. Ini sebenarnya simbol. Tetapi hari ini kan sering dimanai. Salah ketiga. Ya, yang lebih parah adalah masifnya orang-orang yang tidak paham akhirnya menyerang Jawa. Nah, akhirnya pelaku-pelaku ini yang sebetulnya di belakangnya ada nilai-nilai arif itu tidak disadari, akhirnya orang dijauhkan dari itu. Tersisi harinya, Pak? Iya, itu yang resikonya itu kan kita kehilangan karakter. Ketika karakter itu sudah lepas dari satu bangsa, maka bangsa itu sudah kehilangan jati diri. Disitulah celahnya. Nanti kultur-kultur atau budaya lain asing menyablon diri kita, jiwa kita. Urusannya dengan jiwa, karakter. Jadi ketika jiwa kita asing asih mring sesami niku itu nanti dilunturkan dengan apa doktrin-doktrin yang tidak ada sinambungnya dengan karakter asli Jawa. Karena kita berusaha diputuskan untuk memahami budaya kita sendiri. Istilahnya banyak dipengaruhi dari istilahnya dari orang-orang yang tidak mau ke seni itu. Pada dasarnya pendatang itu merasa setiap budaya di suatu tempat itu pasti bertentangan dengan dirinya. Nah, tinggal bagaimana sifat mayoritas dan minoritas atau sing akeh karo sing sithik iku saling mempengaruhi. Nah, peran kedua itu adalah media, Pak. Media itu salah satu alat untuk menyampaikan sesuatu. Tinggal apa yang disampaikan. Kalau yang disampaikan itu tentang pemusnahan masalah budaya dan itu dilakukan secara masif, rame-rame dan masyarakat mengamini, mengiyakan, membenarkan, secara otomatis budaya akan bergeser. Jadi kalau budaya ingin bertahan kuat di satu lingkungan masyarakat, maka masyarakat pun harus selalu bergandeng dengan teman-teman media untuk mempublikasikan, mengkampanyekan tentang kebudayaannya. Yang terpenting itu jangan pernah malu untuk mengakui budaya kita. Karena walaupun orang bilang budaya kita itu mohon maaf, syirik, musyrik, kafir atau mungkin negatif, itu kan hanya sudut pandang. Pada dasarnya setiap kebudayaan itu pasti ada nilai luhurnya. Nah, rekan-rekan media itu sebenarnya senang sekali untuk mempublikasikan karena itu ada nilai-nilai pendidikan di dalamnya. Dan yang saya lihat dari sesaji itu, tidak ada orang pasang sesaji itu sesuatu yang misalkan gedang sing kuntet, gedang sing cilik itu tidak ada.
pasti yang bagus-bagus semua. Apa sih pesan moral dari memberikan sesaji yang terbaik? Itu motivasi untuk kita semua, menanamlah dengan maksimal, bekerjalah dengan baik. Sing hasilnya nek sampelnya apik, otomatis yang liyane kan kudune apik. Itu motivasi untuk kita. Lah kalau kita sudah budaya sajinya itu sudah hilang, wis ora masalah, wis rasa nggawa sing apik ra apa-apa. Akhirnya nandure sak lantaran. Endingnya apa Pak? Akhirnya kita kehilangan motivasi. Karena budaya, seni dan pertanian serta ketahanan pangan itu erat hubungannya. Terus seperti saya sendiri meneliti bahan-bahan hormon untuk pertanian niku Pak nggih. Niku dibuat dari bahan-bahan yang kelas A yang terbaik. Niku diekstrak, diambil sari-sarine dan hormon-hormonnya, enzim-enzimnya, mangke dikembalikan ke tanaman. Tanaman itu bisa berbuah dengan sangat bagus. Jadi ketika sesaji yang tadi kita sajikan itu dimasukkan kembali ke alam, maka alam itu secara otomatis punya rasa terima kasih kepada kita yang memberi dan hasilnya pasti bagus. Jadi kenapa sesaji kok ending-endingnya dilarung? Sesaji itu dikembalikan ke alam. Sebenarnya itu untuk membangun sinergi dengan alam. Contohnya, gawe numbuhke bakteri-bakteri baik, Mbah. Niku makhluk-makhluk kecil yang bisa meningkatkan kesuburan tanaman, Mbah. Nah, jadi jangan kita mendiskreditkan atau mendiskriminasikan atau mengatakan negatif terhadap sajen. Sajen itu fungsinya untuk nutrisi, suplai kepada tanaman dan tanah. Karena kalau tanah tidak pernah diberikan makanan yang baik-baik itu, bakteri sing jatah ini nyubur ke akar itu mati, Pak. Jadi semakin bagus makanan yang diberikan kepada bakteri, maka hasil kerja bakterinya pun semakin bagus, semakin meningkat. Jadi kalau ada orang bilang sajen syirik musyrik, saya sering ngomong ini kemanapun, dimanapun forumnya, sampai di forum UIN, sini saya sampai ngomong, orang yang mendiskriminasikan sajen, ilmu nih dong tekan, tak kon kuliah biologi meneh. Tenan Mbah, orang yang bilang sajen itu sesat, silahkan kamu sekolah biologi, jurusan biokimia sama mikrobiologi. Di situ semua ada ilmunya. Kalau orang yang ngata-ngatain itu kan berarti yang ilmunya dangkal, Mbah. Maka dengan saya meneliti, belajar-belajar, saya tertarik akhirnya, ternyata kebudayaan Jawa itu banyak ilmu-ilmu yang dirahasiakan, yang dikiaskan supaya orang itu tidak kakek takon. Kok pijarnya nih, selesai takon, sebenarnya dilakoni. Kenapa? Dijelaskan pun, kalau semono, angel. Ngaten ya, Mbak. Nah, ini berarti perlu gini Mas, ada satu. Berarti, ini saya tertarik dengan kajian. Jadi, jangan mencoba gini. Sebetulnya ada nilai-nilai yang terkandung di dalam kebudayaan. Baginya, yang sebetulnya kalau kita teliti lebih jauh, ini semua bisa dilogiskan. Bukan hanya terjebak pada mitos yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Nah, itu termasuk satu tadi bilang. Ketika orang nyajeni di sawah, di sawah dibeli itu kan berarti salah satunya ben dipangan semut itu orang biar nanti kira-kira itu nanti membusuk menjadi salah satu pupuk di situ kan gitu ya. Betul. Berarti perlunya Mas membawakan pemahaman budaya pada zaman orang sekarang dengan pendekatan logis. Ya. Saya mau memahami gini, keris bagi saya adalah metalurgi. Jadi kekayaan manusia Jawa dulu menciptakan keris. Ketika orang-orang Eropa, Viking itu begitu menemukan besi yang ada di otak mereka, menciptakan untuk senjata pembunuh. Buawi pegang landep-landepan, buawi godo landep. Prancis ketika menemukan pisau landep yang disebut dengan gilotin itu, landep jadi ben ngetok. Wanut langsung maksil. Jepang, baja Hokkaido, baja yang dibuat di Hokkaido dibuat katana. Pedang lanai katana, pemainnya katana main samurai. Ya gitu. Hari ini kan jadi salah nih, ngerti samurai itu pedangnya. Samurai itu pemain katana itu. Kemudian ketika di Arab, di Romawi, mereka menciptakan yang itu ada intinya apa? Untuk membunuh orang lain. Petok barang biang. Tapi kita menciptakan keris itu. Keris itu landep. Keris itu tidak landep. Ketika orang sana bilang, gunku landep ini. Kamu tahu enggak? Keris itu diukir, sing ngukir keris supaya landep dibangun. Angin. Ini ada. Pamer kesaktian. Ya. Wong Jawa ki sak perlu sakti nek ora landep-landepan aku sekliwat wong aku sungguh keris. Keris kan pun ukur-ukuran. Lah sing ngukir sih oleh landep dingane. Tapi kita tidak pernah menunjukkan bahwa keris landep. Bahkan keris di situ mengandung unsur-unsur harapan. Pamor beras utah.
sing gawe mpune tak gawe karo ndongake muga-muga sing gawe rezekine ben luwih paribasan kaya beras ben utang pucak. Ana sing jenenge apa blarak sinerat. Sing gawe mpune itu gawe kan ndongake. Muga-muga sing apa sing gawa keris iki bakale iso apa ya iso mempunyai aura. Nah, itu sebetulnya di situ. Tetapi hari ini ada banyak orang yang memanfaat itu. Keris tidak lagi menjadi dikaji secara keilmuan bagaimana menemukan besi, menemukan seperti itu. Tapi jadinya di sini, ini kodam ini, sini gym dan sebagainya. Akhirnya orang menjadi terjebak di situ. Jadi tidak lagi keilmuannya. Kudune sing iso gawe sepur, iso gawe nganu kudune Indonesia dulu sebelum Jerman dan Jepang. Karena kalau kita berbicara titanium itu tahun 1723 ditemukan oleh siapa Joseph Titan atau Titan itu. Ya karena yang menemukan si Titan itu akhirnya logamnya disebutkan titanium. Titanium itu lebih keras dari baja. Itu tahun 1723. Krisi Dewi itu sebelum tahun itu sudah ada titaniumnya. Jadi berdasarkan dengan musim menemukan titanium, wong Jawa kan sudah menemukan titanium itu. Jadi semua titanium. Sementara orang-orang Eropa baru pikir tahun 1723. Tapi kita tidak tahu. Kudunya sing iso gawe sepur sing iso gawe kan kita tidak pernah menemukan sebuah benda untuk memusnahkan orang lain atau membunuh orang lain. Kita lebih pada bagaimana benda itu dijadikan sebagai artistik, ada doa di situ. Nah ini yang tapi hari ini dipahami seolah kodam ini sehingga akhirnya wong terpengaruh kodam. Nah yang saya khawatirkan adalah begini, bujune ini boro-boro ditukoke emas, ditukoke minyak, atau bujune ambune lecit, tukoke emas boro-boro, karena tukoke plastik keris itu tukoke emas dari mangane emas, kemudian mangane minyak. Nah ini apa? Tidak percaya pada bahwanya segala sesuatu itu muncul kekuatan ini kalau kawat dinyatukan karo sing gawe bakal percaya keris timbang. Nah ini yang jadi ada orang-orang yang orang-orang tertentu yang coba membelokkan unsur bahasa saya. Alhamdulillah. Dengan ditambah produk ini bagaimana? Di Ruci yang saya sudah menggunakan memang baik, terutama untuk berarti apa ya, penumpukan tanah, pengembalian tanah yang rusak akibat urea, pestisida, ini baik. Bagus Pak. Bagus. Dan ini adalah lahan yang terbaik untuk mengirik-irikan ini. Nah ini. Yang saya Pak, nek keris bagi orang Jawa itu apakah ada sebuah insewu? Misalnya seorang raja kerisnya pakai ini, adipati pakai ini, raja jelata pakai ini. Apakah ada kelas-kelasnya seperti itu? Ya, gini Mas. Kalau saya berbicara keris di hari ini, tidak ubahnya seperti stempel Mas. Ya. Jadi zaman riyen rojo itu mungkin kalau teko teng Melayu dhewe. Perintah kowe tak kongkon. Nah, bukti ini bahwa kamu kongkon tak gawani sebuah senjata sapa. Walaupun senjata itu imitasi dalam tanda kutip. Atau yang untuk raja mungkin kualitasnya dengan banyak beda. Untuk yang patih beda. Ini simbol dari sebuah podo karo stempel RRI, stempel RI dengan kepresidenan, stempel gubernur gitu. Itu yang ibaratnya seperti itu. Iya. Karena zaman dulu orang yang membuat keris sangat jarang sehingga itu dijadikan sebagai salah satu simbol bahwa ini bentuk dari kepercayaan. Jadi misalnya kalau rojo nganu jenengan, Mas Hadi kira-kira jenengan orang Jakarta kono. Orang Jakarta tidak percaya. Dan tak gawe keris. Ini keris yang tak asto di ini saya punya keris. Nah ketika bawa ini keris Yasto jenengan seolah-olah itu mewakili identitas ya. Nah, keris itu jangan sampai rusak, sama seperti stempel. Stempel ini punya kekuatan, iya. Stempel punya kekuatan, tapi pengertian kekuatan jangan diartikan kekuatan tusuk, bukan begitu. Stempel guru-guru stempel ada di seutang guru-guru stempel. Kewenangan. Nah, ini yang perlu kita jelaskan pada generasi sekarang agar mereka tidak terjebak pada pola pikir yang salah. Menurut saya kan
Kalau kita berbicara, ya otomatis yang sini, yang ya jual wes sugih nyatane dunia, nah ya mungkin kerisnya mungkin ngandung emas, ngandung sing bawah ini. Jadi fungsi keris yang lebih utama sebenarnya adalah satu kebanggaan. Yang kedua mungkin salah satu senjata pembunuh, tapi pembunuhan itu sendiri lebih disembunyikan. Orang Jawa menyimpan keris bukan dengan alasannya bukan masalah kesudu. Orang Jawa tidak mengedepankan sebuah kekerasan, tapi menyembunyikan kelembutan. Nek pembuat keris di apa ya, di khususnya di Jawa, kira-kira itu dari abad berapa, Pak? Keris tertua Jawa sebetulnya kalau kita lihat pada situs, Mas, pada situs itu yang situs abad ketiga sudah ada. Ada apa ya, relief yang di situ ada nganu keris. Tetapi keris-keris yang hari ini yang masih ditemukan yang tertua itu di era Mataram kuno. Mataram kuno itu zamane Empu Sendok. Yang paling banyak adalah di era Singosari. Kemudian yang kedua Mojopahit. Kan sudah terbilang Mataram. Nah, ada keris. Jadi ada yang namanya keris itu dibagi menjadi dua. Keris Kamardikan dan keris Kamardikan itu keris yang dibuat setelah zaman kemerdekaan. Nah, sebelum Kamardikan terus keris-keris kuno itu. Nah, bagi saya keris-keris yang kuno dia bisa bertahan berarti mempunyai bahan yang luar biasa. Barabe juga tidak main-main gitu. Jadi memang secara kualitas bahan itu. Artinya sebetulnya mbah-mbah di Windise adalah orang-orang yang punya kompetensi, punya kemampuan untuk teknologi logam itu. Tapi hari ini sirna, hari ini tidak kita temukan di lingkungan kita. Bahkan tukang pandu entek. Kita lebih percaya suka tuku peso sing saka black itu. Ya. Kudune kan. Ya. Nah, itulah kemerosotan nilai-nilai sastra di Indonesia saat ini, Pak. Untuk saat ini kan pemerintah lagi kembali menggalakkan sastra masuk sekolah. Setuju. Kita sendiri sebenarnya sebagai pelaku kesusastraan, sastra itu kan nilai luhur, nggih. Sastra itu tidak melulu dengan tembang, tidak melulu dengan tari. Sastra itu sebuah kelengkapan dari keilmuan yang nanti bisa termasuk di dalamnya ada tarian, ada puisi, ada sajak, syair, dan lain sebagainya. Jadi alangkah beruntungnya kita sampai hari ini masih menjadi pelaku sastra itu sendiri. Nah, dari itu apa salahnya kalau kita berani mengkampanyekan lagi, berani memperluas lagi informasi kita, membagikan ke orang-orang. Terus sebagai pelaku ya, saya sebagai pelaku, apa salahnya kita ini melibatkan publikasi. Jadi nggak usah minder, nggak usah malu, terus jangan merasa tertutup. Wah, aku minoritas sih nganggo jaranan, aku kuno ketinggalan zaman, nggak boleh berpikir seperti itu. Jadi harus pede aja, rajin-rajin undang teman-teman jurnalis gitu kan. Terus kita sendiri harus punya akun sosial media. Saat ini kan perangnya perang informasi ya. Jadi kita harus banyak-banyak mengaktifkan hal-hal yang berkaitan karo kemajuan zaman itu, Pak. Nah, nanti ke depannya insya Allah kami bareng-bareng lah sebisanya untuk sama-sama menguatkan sastra. Nah, salah satu jalur untuk menanamkan sastra kepada masyarakat itu dengan tari-tarian itu, tari-tarian, terus nopo nggih, pesan-pesan kaya mono nembian niku mau copat nggih. Ya, mau copat niku kan sebenarnya kita nggak usah minder. Orang itu tuh kebaikan, itu tuh ilmu. Kalau ada yang ngatain ini dan lain sebagainya, jangan dimusuhi, rangkul, jelaskan. Tugas kita bareng-bareng nanti kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita ini berkarya seni, kita bukan melakukan sesuatu yang magic atau mistik atau apa istilahnya klenik ya. Nah, itulah nanti yang perlu kita lakukan adalah edukasi atau pendidikan kepada masyarakat luas bahwa karya seni Jawa itu mengandung nilai-nilai sastra yang di dalamnya ada filosofis. Nah, setelah itu sebaiknya setelah pementasan itu selalu dilakukan kajian sastra. Jenengan itu berkuda lumping, bernopo berendung dan lain sebagainya. Selesai itu kita ada diskusi. Nah, forum diskusi itu yang akan menjelaskan apa sih makna dari kegiatan tadi, pesan moralnya, terus
weling, piweling. Iya, iya. Nah, yang terpenting itu. Nah, kenapa kita harus memodifikasi penampilan sastra kita? Karena zaman sekarang niku kalau tidak dilogiskan, kalau tidak didohirkan, niku orang niku akan memunculkan imajinasi yang beragam, liar, kadon liar niku. Mana nih kalau kita mau memberikan suatu penampilan, jangan hanya sekedar penampilan. Penutup dari penampilan itu adalah diskusi. Bagi yang tidak tahu silakan tanya. Itulah justru kita ini sebenarnya beruntung kita masih mempertahankan sastra. Kan bagi? Ya. Mungkin yang perlu kita hargai jadi bagaimana kita mengkaji kebudayaan lama dengan metode keilmiahan yang perlu kita lakukan. Nah, perlunya ada suatu gerakan penguatan budaya, otomatis konsekuensinya kita tidak bisa terjebak pada nilai-nilai lama. Harus kita berani inovasi. Jadi kalau nun sewu sambil misalnya kuda kepang itu kan bentuk animasinya apa ya? Visualisasi dari suatu apa ya, bonekanya apa istilahnya, topengnya gitu. Topengnya kalau dulu kan yes apa adanya, kadang-kadang gawe barungan dok diarani barungan tutu macan tutu bulus tutu karena bentuknya agak kan gitu. Nah itu ketika disuguhkan pada masyarakat sekarang, bocah yang hari ini tahu tentang konsep avatar, konsep ini harus kita rubah. Yuk bentuknya harus gawe nogo beneran gitu. Saya tertarik dengan konsep-konsep Bali. Bali itu dulu yang ada acara ritual di Hindu, ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh dulu bentuknya kan hanya mau koyok butoto, tetapi kita lihat kali ini inovasi seniman-seniman sekarang masuk ke dalamnya, sehingga boneka yang di sana itu bukan melulu pada bentuk yang menakutkan saja. Ono Spiderman yang menjadi ikon sekarang, dan itu tambah menarik. Ini yang bisa menjadikan budaya itu tetap berinovasi, menyesuaikan zaman, menjelaskan secara logis, tidak menutup sebuah perubahan. Ini yang bisa kita. Tetapi kalau kita terpaku pada paten pakem tanpa memberikan alasan, ya kita akan terpuruk, akan semakin terhancurkan. Ya bahasan tadi ada orang tidak paham terus mendiskredit kita, kan tadi. Nah, ini yang perlu. Jadi tidak bisa menolak sebuah inovasi, tetapi nilai-nilainya masih ada. Kesenian ini, saya masyarakat Jawa dulu kesenian itu bentuk-bentuk kesenian tradisi pertunjukan itu sudah digunakan orang Jawa untuk menyatukan. Saat itu kesenian pemainnya wong-wong dewi sing gawe wong guyub. Ya guyub, cara bukan bareng. Yo tuh kaos tem bareng, yo bangun disone bareng. Jadi kesenian adalah media untuk mempersatu. Tetapi ketika kesenian terjebak pada komersialisasi, terjadinya persaingan, terus rego-regonan, akhirnya sing rumangsa pinter regane njaluk dhuwur, ya sudah. Nah, ini harus disadari. Ada kesenian yang memang diperuntukkan sebagai media penyatu, ada kesenian yang komersial. Kesenian komersial ya tanggung jawabnya mereka yang punya bakat di sana, seniman itu. Tetapi bagi masyarakat, kesenian digunakan sebagai media. Ini yang harus kita lakukan. Nah, Jawa, hampir semua kebudayaan di Nusantara, Jawa khususnya itu selalu mengadakan bentuk-bentuk acara yang intinya mengumpulkan orang banyak, nyadran, kemudian sedekah bumi. Ada yang namanya kadang-kadang istilahnya istilahnya Nun pangapura, sungkeman. Sungkeman itu tradisi budaya asli yang dulu orang Jawa itu dilakukan oleh orang-orang kita ketika zaman setiap tahun baru Jowo Suho. Jadi ini zaman dulu yang saya ingat itu, wujud saya masih ingat, wujud saya dulu yang Misuro, dua anak-anak itu balik, semua dua balik. Pada acara hari itu, itu biasa ngagem pakaian apa, terus putune anak-anak itu, ono kembang telon itu di sana, sikile di basuh sikile mbah, kemudian sungkem jalur ngapura. Nah, setelah itu selesai, nanti mbah itu ngasto pecutnya terbuat dari janur itu. Mbah ngasto pecut, kemudian putu-putunya kabeh diring nang pasar. Ya walaupun enggak jalan gitu. Tapi jenis acara angon putu. Jadi putunya nang pasar, ya walaupun nanti nih prakteknya ya pak-pakne sing do nukoke dhewe, tapi seolah mbah. Dan mereka pulang di rumah terus mangan-mangan bareng nganggo tumpeng itu.
Nah, sebagian acara itu yang sekarang diadopsi menjadi halal bihalal. Halal bihalal itu asli Indonesia. Yang digempurkan Pak Karno untuk kepentingan politik dulu, karena kita pada waktu partai itu kan geger itu, harus menyatukan dengan kulturnya. Dan sekarang menjadi bagian dari ajaran Islam. Tidak masalah, tidak ada tentangan. Nah, sekarang halal bihalal dilakukan oleh teman-teman Islam di Indonesia, dan ini menjadi inspirasi. Bahkan ada sebagian orang-orang di Arab sana yang sudah mulai meniru saling memaafkan. Nah, ini sebenarnya mbah-mbah kita lebih bisa berpikir. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab untuk generasi-generasi sekarang kok, atau tradisi Jawa luntur di hadapan mereka, mereka tidak mencintai lagi dengan itu. Makanya pengaruh karena budaya luar yang lebih kuat, atau karena dalam tanda kutip kesalahan-kesalahan budayaan dan seniman yang dulu yang tidak menurunkan ilmunya. Ya, faktornya begini Mas. Satu, yang pertama, ini adalah pemerhati budaya. Pemerhati budaya bisa orang pecinta budaya, pemerintah atau siapapun. Ini kurang mendapat perhatian. Jadi kesenian-kesenian daerah itu dibiarkan liar. Di Indonesia misalnya kita lihat Jaran Kepang. Urip dhewe lah. Urip dhewe, panggungnya rano karo pakaian kangelan. Ya akhirnya main Jaran Kepang ono sepiri Mbak Agung, ono Tuku Mas dan sebagainya. Sehingga tidak menarik. Ini salah satu faktornya. Tapi nek mereka kostumnya dibuat. Begini Mbah. Gimana? Ini mungkin sedap. Monggo. Begini. Monggo Mbah. Monggo mawan mriki. Harusnya apa ya? Harusnya tetap ya kudune seragam. Kemudian bentuk apa ya? Bentuk peralatan musiknya pun harus menyesuaikan zaman sekarang. Nek dulu seni tradisi yang daerah itu kan alat musiknya pirang-pirang Mas. Kadang-kadang nek kita lihat seperti sintren, seperti berendung, alat musik yang paling alat-alat dapur itu. Gitu. Kalau kanggo penting itu. Harusnya kita makanya seperti inovasi yang kita perlukan sekarang, ya sudah beruntung kita buat pertunjukan alat musiknya menggunakan gamelan, bahkan mungkin menggunakan organ. Kenapa? Karena itu yang bisa diterima. Perlunya inovasi. Nah, inovasi itu apa tidak berpengaruh pada nilai apa ya, spiritualnya atau nilai mistiknya dari acara itu? Gini Mas, jadi gini apa ya, nilai makanya yang namanya inovasi hendaknya ya tidak terlalu jauh atas gitu. Dari arti misalnya wong Jawa itu umumnya sing jenenge adat wong Jawa itu misalnya pakaian tutup walaupun tidak semua. Ya. Ojo kon awake dhewe mergo atas nama bebas tari gambyong terus nganggo kaya tari tipis ya. Jadi perubahan yang anu gitu. Ya. Kemudian misalnya seperti kayak kuda kepang yang sebetulnya bagi saya itu sebetulnya adalah konsep permainan gelombang otak. Kita sebut dengan hipno. Itu kan pengaruhnya